Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang maqam-maqam dan kedudukan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu, dua di antara maqam-maqam Ahlul Bait yang agung telah kita jelaskan bahwa Ahlul Bait adalah As-Sirat Al-Mustaqim dan Ahlul Bait adalah Hablullah. Maqam ketiga Ahlul Bait adalah apa yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-119, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat itu diawali dan dibuka dengan seruan Allah kepada kaum mukminin. Dan itu menjadi bukti bahwa ayat ini bersifat universal, tidak terbatas pada kaum tertentu dan tidak juga dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Ia berbicara kepada seluruh kaum mukminin, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengalamatkan firman-Nya kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan seruan kepada orang-orang yang beriman tentu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa besarnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara orang-orang yang beriman. Karenanya dalam salah satu sabda Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, beliau menggambarkan betapa lezat dan betapa nikmatnya ketika Allah mengajak bicara hamba. Hamba akan merasakan sebuah kelezatan yang sangat luar biasa, sehingga perintah-perintah yang akan Allah sebutkan setelah khitab Allah kepada mereka akan menjadi ringan rasanya. Karena keagungan khitab Allah membuat kita pasti akan yakin, membuat kita pasti akan merasa ringan taklif yang Allah bebankan. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah lanjutkan dengan dua perintah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa kepada Allah adalah wasiat Allah. Bertakwa kepada Allah adalah wasiat para nabi. Karena kebahagiaan dan keselamatan manusia akan diperoleh dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Berjalanlah kalian di atas garis yang telah Allah tentukan. Kemudian perintah yang kedua, wakunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian selalu bersama orang-orang yang shadiqin, yang selalu jujur, yang selalu benar, dan tidak pernah berdusta, tidak pernah menyeleweng dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kaum mukminin, setelah Allah perintahkan agar mereka bertakwa kepada Allah, Allah perintahkan dengan perintah yang kedua. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Tentu ayat ini tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang shadiqin. Namun Allah perintahkan agar kita bersama orang-orang yang shadiqin. Agar kita bergabung bersama orang-orang yang shadiqin. Karena keberkahan
terdapat pada ketika kita bergabung bersama orang-orang yang shadiqin. Istiqamah akan diperoleh ketika kita bersama orang-orang yang shadiqin. Jadi seluruh kaum mukminin setelah Allah perintahkan ittaqullah, Allah perintahkan agar bersama orang-orang yang shadiqin. Orang yang jujur. Jujur tutur katanya, apa yang ia sampaikan tidak menyalahi apa yang ia yakini. Keyakinannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Perilakunya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Itulah orang-orang yang shadiqin. Karenanya kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang dalam kesehariannya, sepanjang hidupnya adalah berstatus sebagai shadiqin. Dan itu disimpulkan oleh para ulama, mengingat kita bisa saja terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menghindarkan dari kesalahan dan berterus menerus dalam kubangan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan pelanggaran, agar dengan bersama mereka menapaktilasi langkah-langkah mereka, mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, kita bisa menjadi orang yang benar-benar berjalan di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah wa kunu ma'as shadiqin adalah perintah lanjutan dari perintah pertama ittaqullah. Kemudian hal yang tentunya penting untuk kita ketahui adalah siapa yang dimaksud dengan as-sadiqun. Kunu ma'as-sadiqin. Siapakah as-sadiqin tersebut? Riwayat-riwayat baik yang diabadikan oleh para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka dan diakui kesahihannya, maupun yang diriwayatkan oleh para ulama Syiah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang as-sadiqin dalam ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan para imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Riwayat-riwayat yang telah dikoleksi oleh para ulama ahli sunnah bisa kita temukan dalam kitab-kitab mereka. Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, Asy-Syaukani, Ibn Syahr Ashub, Sibtu Ibnil Jauzi, Al-Qanduzi, Al-Alusi, dan beberapa ulama ahli sunnah yang lain telah menyebutkan berbagai riwayat, baik yang mereka nukil dari para sahabat Nabi, maupun yang mereka nukil dari para imam suci Ahlul Bait. Karena tidak sedikit juga riwayat-riwayat tafsir dari para imam suci Ahlul Bait yang telah diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dan diakui kesahihannya serta diandalkan di dalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Riwayat-riwayat itu diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, sebuah tafsir yang terkenal. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas ketika menafsirkan kunu ma'as sadiqin, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sadiqin di dalam ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bisa kita lihat dalam tafsir Fathul Qadir pada juz kedua halaman 414. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur meriwayatkan dua riwayat. Satu riwayat dari Ibnu Abbas seperti yang telah kita bacakan dari Asy-Syaukani, dan riwayat kedua dari Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir alaihi salam. Riwayat Al-Imam Al-Baqir ini tentu melalui jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Beliau mengatakan bahwa as-sadiqin yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Kita cukupkan dengan dua riwayat yang telah saya bacakan dari jalur Ahlus Sunnah, dan saya akan mencoba menyajikan satu riwayat dari jalur Syiah tentang tafsiran ayat tersebut. Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau menerangkan ayat kunu ma'as sadiqin. Beliau mengatakan ini adalah perintah Allah agar kalian selalu bersama kami para imam Ahlul Bait. Sekali lagi bahwa keterangan yang menjelaskan bahwa siapa person as-sadiqin yang Allah perintahkan kita, seluruh kaum muslimin, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, agar selalu bersama orang-orang as-sadiqin, adalah riwayat-riwayat yang cukup jelas, menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud adalah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Tentu di antara kesimpulan yang bisa ditarik dari ayat tersebut, sebagaimana juga difahami oleh sebagian ulama ahli sunnah, bahwa keberadaan as-sadiqin akan selalu ada di sepanjang zaman. Tidak akan ada satu zaman yang kosong dari keberadaan orang as-sadiqin. Karena apabila pada suatu zaman, pada suatu saat, dunia ini kosong dari orang as-sadiqin, maka perintah Allah wa kunu ma'as-sadiqin menjadi perintah yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia. Dan itu tentunya mustahil yang demikian. Ketika Allah memerintahkan kunu ma'as-sadiqin, itu menjadi bukti bahwa pasti akan ada, selalu ada as-sadiqin di tengah-tengah umat manusia. Itulah kesimpulan yang kemudian menjadi penting untuk kita fahami, bahwa para imam suci Ahlul Bait akan selalu mengawal perjalanan kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Saya akan akhiri dengan membacakan sebuah munajat yang juga berisikan keluhan Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang ulama besar ahli sunnah, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Ibnu Hajar Al-Haytami menggolongkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yang telah kita pelajari, yang telah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah Ahlul Bait. Ibnu Hajar menggolongkan ayat itu sebagai ayat kelima yang turun terkait dengan keistimewaan dan maqam-maqam Ahlul Bait. Al-ayatul khamisah, qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dalam tafsiran ayat ini, Ibnu Hajar mengatakan, akhrajas Sa'labi fi tafsiriha an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an. As-Sa'labi meriwayatkan tentang tafsiran ayat di atas dari Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an, imam ke-6 Syiah, bahwa beliau berkata, nahnu hablullahilladzi qala Allahu fihi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamilah yang dimaksud dengan tali Allah yang Allah firmankan agar kalian berpegang teguh dengannya. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau Ibnu Hajar menjelaskan demikian. Setelah mengutip pernyataan Al-Imam As-Sadiq, beliau mengatakan wa kana jadduhu Zainul Abidin idza tala qaulahu ta'ala. Dan kakek Al-Imam Ja'far, yaitu Al-Imam Zainul Abidin, apabila membaca ayat
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apabila beliau membaca ayat ini, beliau berdoa dengan doa yang panjang. Yaqulu du'aan tawilan yashtamilu ala talabil luhuqi bidarajatis sadiqin wad darajatil aliyah. Doa panjang yang memuat permohonan beliau agar ditinggikan ke derajat orang-orang yang sadiqin. Dan doa itu memuat pensifatan beliau tentang cobaan, tentang bencana. Waman tahalathul mubtadi'atul mufariqatu li'a'immatid din wasyajaratin nabawiyah. Yang memuat juga bencana yang dialami oleh umat akibat para kaum pembid'ah yang telah meninggalkan dan berpisah dari para imam agama dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah mihan, sebuah bencana besar akibat mereka menjauh dari para imam suci Ahlul Bait. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian beliau mengatakan demikian, kata Ibn Hajar, wa dhahaba akharuna ila taqsiri fi amrina. Dan sebagian dari umat ini, mereka memilih jalan teledor dalam melaksanakan perintah Allah tentang kami. Wahtajju bimutasyabihil Qur'an. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Fata'awwalu bi'araihim wattahamu ma'sural khabar. Mereka menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan sekedar bermodalkan pendapat-pendapat mereka, dan mereka kemudian mencampakkan riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kami Ahlul Bait. Hingga kata Ibn Hajar, Al-Imam Zainal Abidin mengeluhkan kondisi ini. Bagaimana umat meninggalkan Ahlul Bait, dan akibat dari umat meninggalkan Ahlul Bait, mereka terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Terjatuh dalam hal-hal yang jauh dari agama. Kemudian Al-Imam Zainal Abidin mengeluhkan, fa ila man yafza'u khalafu hadhil ummah. Lalu kepada siapakah generasi pelanjut umat ini akan kembali? Wa qad darasat a'lamu hadhil millah. Sementara panji-panji agama mulai terpendam, mulai hilang, tidak lagi jelas. Wadanatil ummatu bil furqati wal ikhtilaf. Dan umat mulai menjalankan agamanya dengan perpecahan, dengan perselisihan. Yukaffiru ba'duhum ba'dha. Sebagian dari mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Inilah keadaan real yang dikeluhkan oleh Imam Zainal Abidin. Kemudian beliau melanjutkan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan dan bukti-bukti dari Allah. Jangan kalian seperti kaum-kaum terdahulu. Bukti telah nyata, namun tetap mereka abaikan, sehingga mereka bercerai-berai. Padahal Allah memerintahkan agar kita bersatu bersama orang-orang yang shadiqin. Kemudian beliau mengatakan, kalau Ahlul Bait Nabi sudah mereka campakkan, kalau Ahlul Bait Nabi tidak lagi menjadi panutan mereka, lalu famanil mawthuqu bihi ala iblaghil hujjati wa ta'wilil hukum. Lalu siapa lagi yang akan dipercaya untuk menyampaikan bukti-bukti kebenaran yang Allah telah turunkan? Wa ta'wilil hukum, siapa yang dipercaya untuk menjelaskan hukum-hukum Allah? Illa a'dalul kitab wa abna'u a'immatil huda wa masabihud duja. Kecuali adalah padanan Al-Quran, putra-putra para imam pembawa petunjuk,
mercusuar di kegelapan. Alladzina ihtajjallahu bihim ala ibadih, pribadi-pribadi suci yang Allah telah berhujjah dengan mereka atas manusia. Walam yada'il khalqa sudan min ghairi hujjah, dan Allah tidak pernah menelantarkan umat manusia tanpa menegakkan hujjah. Hal ta'rifunahum aw tajidunahum illa min furu'is syajaratil mubarakati wa baqayas safwatil ladzina azhaballahu anhumur ridsa wa tahharahum tathira. Akankah kalian mengenali mereka atau menemukan mereka kecuali dari cabang pohon yang diberkahi dan sisa-sisa pribadi mulia yang telah Allah jauhkan dari mereka ar-rijis, dan Allah sucikan mereka sesuci-sucinya. Wa barra'ahum minal afat, dan Allah telah bersihkan mereka dari kekurangan. Waftarada mawaddatahum fil kitab, dan Allah telah wajibkan ke atas seluruh umat manusia untuk mencintai mereka. Keluhan Al-Imam Zainul Abidin alaihi salam, keluhan yang benar-benar menyayat hati. Beliau telah menyaksikan betapa umat meninggalkan Ahlul Bait, dan akibat dari itu mereka hidup dalam kesesatan, hidup dalam kegelapan, hidup dalam penyimpangan. Tidak akan bisa keluar dari kegelapan kecuali ketika mereka bersama orang-orang yang shadiqin, bersama hujjah-hujjah yang telah Allah tunjuk untuk membimbing umat ini. Sekali lagi bahwa para ulama Ahlus Sunnah dan ulama Syiah telah menjelaskan bahwa di antara maqam Ahlul Bait adalah bahwa mereka orang-orang yang shadiqun, yang Allah perintahkan kita semua untuk selalu bersama mereka. Mudah-mudahan uraian ringkas tentang maqam ketiga Ahlul Bait bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk memotivasi kita agar selalu memperhatikan bagaimana jalan kehidupan keberagamaan kita, agar kita selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.